Kesiapan vaksin corona di Indonesia hingga kini masih menuai pro, kontra, dan tanda tanya. Meski sudah dicoba oleh beberapa pejabat dan tokoh masyarakat, namun masih banyak yang tak mempercayai dan enggan divaksinasi. Vaksin sendiri merupakan salah satu jalan untuk membunuh pandemi dan mencegah penyakit infeksi. Kekhawatiran dan ketidakpercayaan terhadap vaksin corona yang kini tengah dipersiapkan oleh pemerintah terus meningkat. Selain isu rekayasa virus corona, dampak efek dari vaksin corona juga menjadi bahasan serius. Vaksinolog atau ahli vaksin yang juga spesialis penyakit dalam Dr. Dirga Sakti Rambe memaparkan bahwa efek dari vaksin hanya sesaat dan tidak membahayakan. Berdasarkan penelitian, 95% efek samping dari vaksin bersifat ringan, seperti nyeri pada bekas suntikan yang biasanya hanya terjadi paling lama 48 jam setelah vaksinasi. Demam sebagai efek samping sendiri adalah tanda vaksin berhasil memicu sistem kekebalan tubuh. Untuk menurunkan demam, cukup mengkonsumsi obat demam. Sejumlah penyakit infeksi yang menyebabkan pandemi di masa lampau pun sudah terbukti, seperti smallpox, varional, serta campak dan polio. Agar benar-benar membunuh pandemi, jumlah orang yang harus divaksin dalam populasi cukup banyak yang dikenal sebagai konsep immunity. Jadi memang vaksin itu adalah salah satu upaya pencegahan penyakit infeksi yang paling efektif ya. Itu yang saya garis bawahi paling efektif. Mengapa? Karena sifat perlindungannya yang bersifat spesifik. Artinya misalkan vaksin hepatitis B itu akan secara spesifik melindungi kita dari hepatitis B. Vaksin campak juga akan secara spesifik, vaksin influenza secara spesifik. Inilah keunggulan yang tidak dimiliki oleh alat-alat pencegahan lainnya. Bila dalam suatu masyarakat ya, dalam populasi itu cakupan imunisasinya tinggi, artinya banyak orang yang diimunisasi, maka orang tersebut tidak hanya terlindung secara pribadi, tetapi juga dia melindungi orang-orang di sekelilingnya, ya, sehingga disebut sebagai kekebalan komunitas. Ini syaratnya ada dua. Yang pertama, vaksinnya mesti efektif, ya, efektivitasnya baik. Yang kedua, memang cakupan imunisasinya harus tinggi, setidak-tidaknya 60-70%. Oleh karena itu kita bersama-sama ya, pemerintah, para dokter, tenaga kesehatan, semua menginginkan bahwa semua program imunisasi rutin itu cakupannya harus tinggi, paling tidak 90%. Gitu. Karenanya, masyarakat diminta tidak khawatir dengan adanya rencana vaksinasi COVID-19. Vaksinasi tidak akan berdampak buruk bagi kesehatan bila proses pembuatan vaksin COVID-19 sesuai protokol. Restu Indah melaporkan.